seorang Eve. Matilda jadi pilihan utama dan bahkan ketika ada Lunox yang terpick oleh Benny Cutie, ini menjadi sebuah isyarat dari tim Blacklist International kalau mereka bahkan senang dengan pick yang dilakukan Benny Cutie. Ya, sama-sama menggunakan magical damage di area gold lane dengan tujuan agar tidak bisa kalah satu sama lain. Karena kalau Marksman sudah bisa dipastikan Benny Cutie agak sedikit ketinggalan di early game. Namun dengan pick ke arah Lunox, apalagi dipadukan dengan Yves dan juga Lapu-Lapu, ini adalah sebuah identitas dan juga sebuah kode bahwa Eko ingin menabrak dari awal. So kita akan melihat bagaimana ini dia tempo permainan Eko yang sering aku bilang-bilang. Tutut, Eko Express. Eko Express, tabrak gaming Israel dan bahkan kita lihat ada cosplay dari The Queen of SS. Ya ampun, bentar. Ya Allah. Kenapa Pak Bolo? Manisnya Ya Nian. Allah. Untung suara gua gak kedengeran. Di Itu Eca tadi ya? Iya. Ya Nah ini ampun, dia. Ca. The Grand Finale Ever World Championship Blacklist International versus Eko. Akankah sang juara bertahan mampu mempertahankan juaranya atau akankah ada juara baru untuk kali ini bersama dengan Kalong Pamas, KB. Bolong. Reza Ramas. Dan Let's go. Let's go. Terakhir kali aku melihat atau menyaksikan Oh My Venus dengan menggunakan Matilda. Dia tumbang 6 kali tapi mereka menang gamenya. Tapi mereka tetap menang game. Betul. Dengan isyarat bahwa Oh My Venus ini akan membuka mappingnya Oke. dan menukarkan beberapa ultimate sehingga nantinya ketika landing phase ini nggak akan ada ultimate lagi yang bisa mempertahankan bagaimana daya dobrak dari Blacklist International. Yep. Dan juga dengan adanya Matilda pun, Mbak Sarnas, Wise harusnya akan menjadi jauh lebih aman lagi. Lebih pede untuk masuk dan masih pede untuk keluar dari area defensif yang bisa saja diciptakan oleh Eko secara cepat dengan permainan yang kita tahu. Oke, pergerakan kali ini yang harus diperhatikan adalah gimana caranya. Dari Eko ini akan sedikit kalah untuk segi early farming yang dilakukan oleh seorang Wise. Kita tahu sendiri, pergerakan Wise ini nampaknya agak cukup berbeda ketika Mobazir menggunakan Barat. Sama-sama player Barat, tapi Mobazir lebih ke arah farming dengan sendirinya tanpa ada pengawalan dari roaming. Sedangkan dari seorang Wise ini tidak akan dilepas pandangannya oleh Oh My Venus. Ya itulah dia UBE Ultimate Bonding Experience yang tentu tidak akan pernah lepas dari Blacklist International karena mereka sangat amat melekat. Bagaimana kita tahu juga bahwa combo Baras Matilda ini sudah lama sekali sejak zaman M3 World Championship. Dan bahkan Yawi ini ketinggalan tuh. Yawi bakal coba di all in dan bakal coba dipasar dengan flicker yang dimiliki. Dan ini adalah kesempatan yang mahal banget. Eko telah kehilangan satu buah source skill yang akan disiapkan oleh tim Blacklist International untuk team fight di arah turtle-nya. Benny Cutie still survive di top lane. Tidak ada Vader Airstrike, tidak ada Zaman Force yang membuat seorang Benny Cutie terperangkap. Tapi ini membuat tim Eko akan tertinggal dari segi quantity di team fight di arah turtle. Sunford versus everybody. Seperti sebiasa, Bocil tak akan takut sama dengan satu Alex sama dengan Retribution. Diamankan oleh seorang Wise. Meskipun begitu, first blood by Eko Infinix kali ini telah didapatkan bersama dengan 2 point kill dan Benny Cutie ditukar di area top lane-nya Pak Bulu. Oke, tapi ada satu kejadian lagi di area top lane-nya, di area god lane-nya. Lunox berhasil langsung diamankan di bawah. Sunford again and again. Selalu saja membuat sebuah kegaduhan. Belum ada satupun sejauh ini hero-hero yang memang capable untuk bisa menaklukkan dia di area turtle tadi, Prof. Ya, early game ada shield absorb, apalagi kalau kita ngomongin Sunford versus Edward ini udah bukan sekedar bagaimana ngomongin macro play, tapi bagaimana cara Sunford untuk bertahan. Dan ada ganking di area bottom lane. Oke, kita lihat damage dari seorang Haji. One last hit. Dan pasifnya ternyata gak berhasil dipancing oleh seorang Oh My Venus. Dia tahu banget ketika satu hit keluar dari seorang Sunford akan ada absorb damage yang dimiliki Sunford dan bahkan Haji berhasil menutup eksekusi di arah bottom lane. Sementara itu di atas sendiri, coba lihat nih, ada lagi Nomeon Blast, udah dipaksakan. Tapi dengan Zaman Force dia setidaknya memiliki mobilitas yang mendadak naik dan pergi dari situ, Prof. Ya, temponya dari Blacklist benar-benar cepet banget. Mereka habis dapetin Turtle yang tadi sempat mungkin di-trade dengan beberapa point kill. Termasuk juga mungkin Edward yang tumbang, tapi ternyata di top lane harus ada korban juga. Benny Cutie yang harus tumbangkan, jadi setidaknya Blacklist walaupun kehilangan banyak banget atau bisa dibilang peran yang begitu penting di early game, tapi mereka selalu menukarkannya dengan sepadan. Karena mau bagaimanapun Benny Cutie, ini late game insurance-nya untuk Eko. Karena kalau misalkan gak ada Benny Cutie, damage-nya akan kurang. Dan bahkan kalau bisa kita bilang di sini, Benny Cutie emang coba untuk melakukan force terhadap seorang Uheb. Uheb selalu menahan purify-nya. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dia akan menggunakan purify ketika teamfight yang cukup besar nantinya. Dan Eko menggunakan
satu buah if untuk Sanji itu pilihan yang bagus dengan adanya history Blacklist International 100% win rate, tapi di arah top lane akan ada team fight terjadi. Medikit belum terlihat posisinya dan Wise harus memperhatikan damage yang dimiliki oleh seorang Benny Kitty. KTC mencoba menuju ke arah seorang Haji. Buset. Ada Sanford di arah depan membuka langsung ultimate-nya, tapi tidak ada flicker dan Alex Savannah blow with Purify yang tidak ada kali ini karena tidak ada imun juga. Petrify yang sangat tepat membuat seorang Edward berhasil mendapatkan satu poin kill. Now main plus KTC akan ke Wise akan menyelamatkan satu red retribution kembali. Again and again. What a red retribution from Wise. Itu dia, turtle-nya berhasil diamankan kembali, namun untuk kali ini Lolitanya pun dihancurkan pula. Mereka terpecah, Prof. Satu persatu, semuanya terpisah. Tapi di bagian belakang ada satu orang tertinggal sendirian. Wise akan dipanggil harusnya oleh Oh My Venus dengan guiding win yang dia miliki. Nah benar, Wise-nya selamat. Wise-nya pun melenggang, ada flying Dino. Iya, ini dia yang tidak akan pernah lepas dari Blacklist International V-Wise. Karena mereka akan selalu bersama untuk combo yang benar-benar makin mempersulit Echo Philippines ketika mereka ingin melakukan sebuah takedown. Karena mau bagaimanapun Barat, tanpa adanya Matilda, dia aja udah kuat, apalagi ada Matildanya. Dan untuk sekarang, dalam keadaan winning condition, Carl TZ benar-benar mencoba untuk mengejar ketertinggalan walaupun harus all in karena Oh My Venus. All in terhadap Oh My Venus sepertinya bukan jawaban yang cukup baik ketika melihat adanya 70 detik menuju ke arah turtle yang berikutnya. Kalaupun dia tidak mau kehilangan momen seperti ini, harusnya mereka lebih memanfaatkan point kill arah Sohem dan one last hit. Membuat seorang Oheb tidak bisa ditumbangkan dan Haji akan menggunakan beda step for clear minion di arah top lane, membuat satu buah barikade, memanfaatkan keuntungan Blacklist dengan 1200 gold yang menandakan tidak adanya auto turret yang akan dipecahkan. Jadi tidak ada keuntungan untuk Echo dengan all-in yang dilakukan terhadap seorang Oh My Venus. Yap, di bawah. Coba lihat Electrovena blow-nya dikeluarkan kembali, tapi Sanford berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Wave minion-nya dihilangkan. KalTZ belum mau mendapatkan Edward dengan seluruh source skill yang dia miliki pula karena cukup beresiko. Belum lagi 20 detik kemudian Turtle udah akan melenggang. Iya, sama-sama buka ultimate, baik Sanford atau bahkan dari Edwardnya, karena mereka mungkin udah tahu kalau misalkan selesai dengan Bloodlust X, mereka akan memiliki 10% cooldown reduction. Dan hal tersebut setidaknya akan membuat 30 detik ke depan itu akan ada ultimate lagi, dan setidaknya untuk di area Turtle-nya mereka akan memiliki ultimate untuk kedua kalinya. Tapi lebih diuntungkan oleh seorang Sanford sih kalau menurut aku dengan cooldown yang cukup cepat. Tapi lihat di arah top lane, Oheb udah gak bisa selamat lagi kali ini, tapi ternyata Oh My Venus save the day. Di arah top lane, Haji mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Order bisa diberikan, Haji akan mencoba menutup seorang Yawi pula ke arah backline dan Oh My Venus. Kali ini lihat 3 versus 3 Royal Rumble di arah top lane. Haji terperangkap, terpakan, Haji terdekat. One last hit. Order Brilliance dan Darkening yang save the day untuk Benny Kitty. Tidak bisa dihindari lagi oleh para pemain dari tim Echo. Pinwall dari bottom lane. 2 versus 2, duo maut dari Echo. Sanford bersama dengan KTZ mencoba melakukan retribution. Akhirnya diamankan KTZ. Untungnya kalau tidak, posisi Wise tadi akan bisa selamat dari ganking yang dilakukan oleh seorang Echo. Ada absorb damage, buff tambahan from Turtle. Dan EXP juga jangan lupa, kalau seandainya melihat dari level, Carl TZ sekarang langsung mendobrak dengan level yang ke-10. Berpisahnya V-Wise di sini membuat skenario permainan dari Blacklist tidak begitu baik ketika mengadu kontes dari segi objektif. Dan buat sekarang, Carl mencoba untuk melakukan sebuah invasi, tapi Hajinya ketinggalan terkena solo kill oleh Sanji. Itu dia, adu mekanik antara Declarer dan bahkan dari top lane. Oh hebat, coba ditumbangin begitu saja. Echo, loud Echo Front kali ini terdengang keras di arah top lane. Ini dia tempo permainan yang cepat dan bunyinya tutut Echo Express. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat ada nomor 16 dikeluarkan. Tapi untuk yang masih bisa selamat, masih bisa pergi dari itu sama, tapi Sanford-nya dengan Brave Fighter dipanggil lagi misalnya itu untungnya. Masih bisa lompat lagi ke area yang berbeda. Mundur teratur lagi semuanya, mereka set up ulang lagi, tapi damage-nya Darkening sudah mulai berasa. Tidak ada takut-takutnya KalTZ masih memiliki satu buah heavy spin. Tidak akan coba di all in oleh para pemain dari tim Blacklist International dan Echo berhasil membayar lunas
2000 gold difference yang dia miliki di bawah menit ke-8. Dan bahkan di posisi menit ke-8 ini agak lebih diuntungkan oleh tim dari Echo karena mereka sudah membuat perbandingan turret yang mahal di arah top lane ya Profesor. Ya, sama seperti kuncinya dari Blacklist International, Device. Bijak, apakah Echo dengan keuntungan seperti ini akan bijak untuk pemilihan itemnya seperti Winter Truncheon bagi Sanji, karena mau bagaimanapun nanti permainan dari belakang, flanking, itu bisa saja dimainkan oleh Oheb. Karena mau dari sisi manapun Oheb tidak ada yang bisa menangkap kecuali Yawi dengan menggunakan Umbral 16, dan itu pun masih ada Purify dari Oheb. Conceal play, tapi sepertinya tidak akan ada korban jiwa, dan untuk sekarang dengan KDA yang begitu tinggi, average skill yang begitu tinggi, Echo berada di urutan pertama dengan 16 poin. Dan bahkan kalau bisa kita bilang kali ini Pak Pulung di mana para pemain dari tim Echo mereka mempunyai celah kecil. Gimana caranya Sanford dipancing untuk arah backline karena Sanford ini tidak kenal takut. Laki-laki tidak kenal takut, anak berumur 16 tahun ini benar-benar akan coba membuat distraction dan bahkan Edward berhasil didikoil oleh Sanji. Flickernya sangat tepat, Sanford melihat di garis tepat udah tidak adanya satu buah an eye for an eye, membuat dirinya berani tak kenal takut dan no man and plays berhasil menutup seorang Edward terbakar, ditumpangi begitu saja. All in T5 from Echo berhasil coba dipukul dari belakang, ada retribution, Kaltese berhasil mencuri satu ball atas seorang Wild, tapi Kaltese terperangkap, mencoba diselamatkan oleh Sanji dan kawan-kawan. Dihindari, tidak terlalu sakit banget. Wah. Play! What a play from Benny Kitty. God laner yang berani menukar satu untuk satu pun dia tidak ada kenal takut Pak Bulu. Benny Kitty mendadak ada di depan dari seluruh player, di mana tadi fight-nya memang cukup panjang. Hanya saja nggak cukup bijaksana menurut gua kalau memang mau membuka di area tersebut sih bro. Iya, karena Omai Venus sudah mengeluarkan satu buah guided wing, Ini dan kena untuk lagi sekarang kena lagi real one manipulation, jadi mungkin akan ada satu pick off atau bahkan battle spell yang keluar, dan di retribution jadi masih benar-benar coba untuk di cover walaupun Kaltese sampai maju ke depan sana. Sama-sama mengadu retribution, sama coba untuk mundur ke arah belakang. Para pemain dari Echo bahkan dengan Lord yang baru bergerak di arah top lane dengan keuntungan 5.000 gold mereka miliki, tapi lihat dari bottom lane. Flicker Yawi, ingat. Para pemain dari tim Echo mereka siap untuk melakukan impact kembali. Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Flicker from Yawi, apakah akan merubah permainan di game yang pertama, dan para pemain dari tim Echo lalu Echo Proud mereka berkumpul menuju ke arah top lane dan tidak ada penalty strike. Ini sebuah keputusan yang cukup berat untuk seorang Haji membuka penalty strike terlebih dahulu, terburu-buru. Sedangkan Lord masih berada di garis depan. Informasi telah diberikan, Yawe dengan flickernya tidak dikeluarkan, menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Disiplin, team fight, dan disengage from Echo. Sanji membuka hanya untuk jalan pulang dari tim Echo, Pak Bulu. Iya, karena Sanji pun melihat ya, mereka tadi udah mulai cukup mengejar. Satu real manipulation bisa membuat mereka semua ditarik mundur. Mereka semua menggagalkan apa yang mereka inginkan. Tapi inner turret sekarang di bagian tengah udah menjadi sebuah hal yang akan diinvasi langsung. Federasi dikeluarkan kembali. Kaltese masih cukup tebal, masih cukup butuh banyak source untuk bisa menghancurkan ke arah dirinya. Wah, ini invasi jungle, bahkan White tidak mendapatkan purple, otomatis EXP-nya ini bakal menuju ke arah Kaltese banget, dan ini mulai one-sided. 5.000 gold loh, dari yang kita awalnya melihat 2.500-an gold. Ini udah berlipat-lipat ganda Echo untuk gold leadingnya. Oke, ditambah lagi dengan item yang dia miliki Profesor Kabe. Divine Glaive, Holy Crystal mungkin sesaat lagi untuk Benny Cutie. Tapi menurutku Benny Cutie sangat membutuhkan sekali Winter Truncheon, agar nanti ketika dia mungkin misposition atau ya setidaknya tidak ada Order Brilliance, dia bisa setidaknya sedikit aja ngebeli waktu agar masih bisa bertahan hidup. Dan di satu sisi lainnya, Sanji, lihat, dia bikin apa? Silent Rock. Dia Respect. ngasih magic defense, walaupun nanti gak dibuat ke arah Athena Shield atau Oracle, tapi ini adalah sebuah pengurangan damage agar nanti Feather Airstrike dari Haji tidak begitu maksimal. Dan di satu sisi Haji, Holy Crystal, oke, item yang bagus banget, aku setuju banget dengan pemilihan itemnya. Tapi di satu sisi lainnya untuk saat ini Winter lebih bijak. Sama satu lagi, untuk adanya Silent Rock, Divine Glaive lebih bijak juga menurut aku. Divine Glaive juga oke, atau setidaknya ya jawab lagi, Silent Robe lagi. Ya benar. Sama-sama adu magical damage-nya. Sama-sama ada magical damage dan bahkan positioning yang mungkin harusnya berat di sisi Haji. Tapi Sanford selesai dengan Fury Hammer yang ternyata dia jadikan menuju kepada satu Hunter Strike. Jadi akan ada pengejaran kepada lini belakang atau backline Itu dari Sanford teman-teman serem Blacklist. Sanford mungkin sekarang Pak Pulung, targetnya bukan seorang Oheb. Wah, ini udah Haji, sudah belok. Iya, makanya udah Haji. Kenapa? Haji, no flicker, dan bahkan mereka sadar P-Wise akan tetap bersama-sama. P-Wise akan berkumpul. Guiding Wind akan dimiliki oleh seorang Wise. Tidak mungkin
di tangan dari seorang Haji dengan kondisi seperti ini Pak Bulu. Yep. Itu dia tadi Purple Buff pun udah diinvasi lagi ya. Kalau Tazim memiliki Purple Buff, tapi kita tahu untuk Barat sendiri nggak terlalu dibanding juga terhadap Purple Buff tersebut. Hanya saja yang mungkin terhalek di sini ya. 2 level berbeda Prof. Kalzi dan itu. juga Wise. Lihat Wise-nya nggak stack 25, ini yang masalah sebenarnya. Karena mau bagaimanapun stack 25 dibutuhkan sekali bagi Wise. Agar nanti bisa membadani teman-teman dari Echo ketika tidak ada Guided Wing dan setidaknya untuk membuying time nggak bisa dibilang cepat-cepat banget lah untuk di take down. Lihat Barasnya menjadi kecil. Baratnya bocor halus nih coba lihat. Anak kecil. Mana Baras itu? Dino Ya kecil. ampun. Gak ada stack soalnya. Gak ada stack, ini benar-benar Baras langsung coba dipasang di arah batu play. Ohem terperangkap. Tidak menggunakan satu bumper revive tapi Edward mencoba mendapatkan satu balik terbaru dan maka Panic Hete. Play yang dilakukan di arah bottom lane dengan combo dari Benny Dede. Kali ini membuat para pemain dari tim Echo berhasil mendapatkan satu base dari mid lane. Lot sudah mulai masuk, Pedersen keluarkan for defensive. Tapi ini dia Sunford, bocil Sunford mengacak-acak ke backline. Dan para pemain dari tim Echo, mereka terpecah belah. Kehilangan semua pemainnya dan ini pencara di game yang pertama. Echo Loud, Echo Proud berkemenang. Blacklist International berhasil ditumbangkan kali. Dan lihat, Oh My Venus sepertinya agak sedikit tensi tinggi, RPM tinggi, dan ini dia para fans dari Echo Pilipinas. RPM, RPM tinggi, rush per menit. gasnya tinggi. Ini nunjuk-nunjuk. Oh. Tuh, lihat tuh. Oke. Itu RPM tinggi. Oke. Sebuah teman-teman. kamus baru ya dari Ranger Emas yang dimana mungkin bisa teman-teman pelajari juga nantinya karena saya pun baru tahu.